Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Oke, kita kembali lagi di pemrograman web lanjut. Nah, kali ini setelah kalian selesai dengan ujian tengah semester, di mana kalian sudah membuat project dari tema yang sudah diberikan. Nah, kali ini saya akan membagi sedikit pengetahuan bagaimana caranya untuk membuat aplikasi website kalian dengan cepat dan efisien. Ya, sebelumnya saya akan menanyakan apakah codingan kalian selama ini sulit dipahami karena tidak standar, ya. Misalkan kalian udah bikin codingan nih, terus kalian kerja kelompok dengan teman kalian. Habis itu teman kalian tidak memahami karena kalian menggunakan kode sumber yang berbeda dengan referensi yang digunakan oleh teman kalian. Atau yang kedua, codingan Anda terlalu berantakan, ya. Biasanya saya melihat kalau misalkan mengoreksi itu codingan PHP-nya di luar, bergabung dengan CSS, JavaScript juga bergabung, semuanya satu folder, dan bahkan kadang-kadang ada yang tidak jelas. Misalkan satu folder ada beberapa yang PHP, tapi ada satu folder yang PHP campur CSS gitu ya. Nah, itu sebetulnya tidak sangat rapi ya, sangat tidak rapi. Dan cenderung berantakan sehingga codingan kalian suatu hari akan sulit sekali untuk dipelajari kembali. Jadi kalau misalkan ngoding, usahakan yang rapi. Dan yang kedua, codingan tidak praktis ya. Biasanya terlalu muter-muter, terlalu jelimet, banyakkan looping atau kayak gimana, kondisinya juga digunakan beberapa kali, bahkan kalian tidak menggunakan fungsi ya. Nih. Atau yang terakhir, saya akan menanyakan kepada kalian, codingan Anda tidak sepro player programmer lain ya. Biasanya kalau misalkan kalian lihat di Stack Overflow atau mungkin di GitHub atau di GitLab, biasanya kalian akan melihat codingan kalian itu jauh gitu ya. Atau maksud saya bukan jauh ya, tapi tidak praktis, tidak efisien, tidak seperti codingan mereka yang singkat, padat, dan bisa langsung menyelesaikan masalah yang sebelumnya kalau misalkan kita ngoding itu sangat berantakan atau mungkin sangat muter-muter gitu. Ya, saya juga sering seperti itu kalau misalkan belum mengenal alat ini. Nah, saya akan mengenalkan alat untuk membuat aplikasi website sehingga pekerjaan kalian bisa lebih cepat, efisien, dan tentunya sangat akurat sesuai dengan permintaan klien atau mungkin dosen kalian sendiri. Nah, apa itu Code Igniter? Nah, Code Igniter ini adalah sebuah website, sebuah aplikasi website ya. Sebetulnya dia itu framework untuk PHP, sehingga codingan kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadi yang tidak rapi, tidak efisien, tidak praktis seperti itu. Nah, kalian lihat contoh yang ada di sini ya. Nah, contoh yang ada di sini itu codingannya seperti yang sudah kalian kenal. Di sini codingan untuk select atau menampilkan seluruh data dari tabel. Nah, sekarang saya akan bandingkan, kalau misalkan dengan menggunakan Code Igniter, apakah codingan itu lebih singkat atau tidak? Nah, inilah jawabannya. Lebih singkat, lebih padat, dan lebih jelas. Gitu ya. Jadi, database-nya sudah di dalam file lain, terus query-nya, ya, query itu yang menggunakan SQL, dia sudah tersimpan di dalam file lain. Jadi satu query bisa digunakan bermacam-macam. Nah, tabelnya bagaimana Pak kalau misalkan satu query? Di sini dia menggunakan satu variabel untuk mengisi secara dinamis tabelnya. Seperti itu. Dan untuk menampilkannya cukup menggunakan seperti ini ya. Ini sudah beserta dengan fungsi yang ada di Code Igniter. Nah, sekarang sebelum kita mungkin mendownload atau mungkin mempraktekkan, kita dalami dulu bagaimana konsep dasar dari Code Igniter atau yang sudah kita kenal sebagai framework PHP yang akan mempermudah pekerjaan kita mengcoding website. Nah, Code Igniter sangat terkenal dengan konsep MVC-nya. MVC itu apa? MVC itu singkatan dari model, view, dan controller. Ya.
Dan CodeIgniter ini khusus untuk PHP ya. Jadi dia tuh untuk back-end PHP. Kalau misalkan kalian mau digabung dengan HTML juga tidak apa-apa. JavaScript, CSS juga nggak apa-apa. Tapi dia tuh basicnya, back-end-nya, servernya itu menggunakan PHP. Dan yang kedua, konsep MVC ini membuat codingan kita lebih rapi karena sudah ada arsitektur yang ditetapkan. Itu ya. Jadi dengan adanya konsep MVC ini, dia lebih rapi. Dan tentunya, kalau misalkan codingan kalian di-share dengan teman kelompok kalian, itu nanti otomatis teman kalian itu sudah bisa langsung memahami. Karena dia itu sudah default. Susunan dan tatanan filenya itu seperti itu. Dan dia itu menggunakan konsep MVC, model view controller, sehingga kita sudah tahu di mana letaknya model, view, dan controller. Nah, untuk membahas apa itu MVC, kita langsung saja masuk di konsep yang ada di sini. Nah, ini ya, ini sudah ada konsep model view controller yang digambarkan menjadi satu ilustrasi yang seperti ini. Dia model, controller, dan view. Masing-masing mempunyai role-nya sendiri-sendiri. Kalau untuk model, dia itu khusus untuk manipulasi, modifikasi, manajemen data. Jadi, model ini paling sering berhubungan dengan yang namanya database. Entah untuk membaca database, entah untuk insert, untuk memasukkan data, edit, ataupun delete, seperti itu. Nah, controller itu adalah jembatannya. View untuk tampilan yang biasanya dilihat oleh pengguna. Jadi gini, ilustrasinya. Kalau misalkan di sini saya mempunyai model controller dan view, nanti query database-nya itu akan diselect di dalam model. Nah, setelah itu, datanya setelah diselect, dia ditampung di dalam controller. Nah, dengan adanya controller ini, dia bisa memanajemen mana data yang akan ditampilkan ke halaman website pengguna melalui view. Jadi seperti itu. Dan juga sebaliknya, kalau misalkan si pengguna pengen insert atau pengen update data, dia bisa melalui view, lalu data yang dikirim ya dari pengguna itu dikirimkan ke dalam controller, sehingga data ini setelah ditampung dimasukkan ke dalam model. Nah, kalau misalkan kalian bertanya, Pak, kalau misalkan kayak gini kan lebih ribet, Pak, stepnya lebih banyak. Belum tentu. Dengan adanya step yang lebih banyak ini namanya kerja yang sistematis. Ya, kita membagikan bagian-bagian pekerjaan sesuai dengan job desk-nya, sehingga bagian ini atau mungkin si A atau si file ini dia bisa mengerjakan pekerjaan yang sama dengan berulang-ulang, otomatis codingan lebih rapi, efisien, dan akan menyingkat pekerjaan kalian sebagai programmer, seperti itu. Nah, oke, mudah-mudahan cukup jelas konsep dari MVC, yaitu model untuk manajemen atau manipulasi data. Yang kedua, kita mengenal view untuk tampilannya, dan ada controller, yaitu untuk manajemen dari model dan view, seperti itu. Nah, kita sekarang akan masuk di daftar isi tutorial atau pembelajaran ini yang akan membawa kalian pemahaman untuk CodeIgniter ya. Nah, kita akan mempelajari yang pertama adalah instalasi, yang kedua bagaimana kita menggunakan controller dan view ya. Kita belajar yang simple dulu. Jadi untuk view dan controller itu kita akan mempraktekannya untuk seperti apa saja. Dan yang kedua, controller dan model. Nah, bagaimana data itu bisa ditampung di dalam model lalu diberikan di controller. Ini akan dipraktekkan di sini. Dan yang selanjutnya adalah memainkan model. Jadi bagaimana caranya model ini menerima data dari database ya, lalu dikirimkan ke dalam controller, lalu akan ditampilkan di view. Begitu juga mungkin sebaliknya ya, kita akan mempraktekkan ini. Dan yang terakhir adalah baru kita akan masuk di basic paling dasar ya, atau fundamental dari CodeIgniter atau di semua website, yaitu untuk mempelajari CRUD, yaitu untuk create, read, update, dan delete. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan cukup jelas karena kita akan langsung saja untuk memulai instalasinya.
Nah, kalau kita instalasi kode igniter, kita harus menyiapkan beberapa file ya, beberapa aplikasi yang disiapkan untuk kode igniter ini. Nah, yang pertama adalah text editor ya. Ini penting, ini wajib ya. Entah VS Code, Sublime, Notepad++, atau mungkin apapun yang kalian punya, yang kalian nyaman kalian gunakan. Kalau di saya nanti akan menggunakan VS Code atau Visual Studio Code. Nah, selanjutnya adalah web server. Kalian bisa menggunakan SAM, MEM, terus apapun itu ya. Namun, biasanya kalau misalnya di Windows, kalian akan lebih familiar untuk menggunakan XMPP. Kalau saya akan lebih menggunakannya MEM ya. Nah, selanjutnya kalian harus mempunyai kode igniter itu terlebih dahulu. Nah, sebetulnya kode igniter itu cukup simple, cukup praktis. Kalian tinggal download sekali, nanti kalian tidak usah membutuhkan koneksi internet lagi untuk mengcodingnya. Jadi praktis ya. Nah, di sini saya sudah masuk di kode igniternya ya. Di sini saya sudah melakukan pencarian untuk download kode igniter. Jadi langsung saja diklik. Oke ya, agak sedikit lama. Nah, kode igniter ini memang dia itu sebetulnya hanya kumpulan kode-kode ya, codingan yang mana kita tinggal menggunakannya. Jadi dia tuh kayak ibaratnya kalau misalkan kalian pernah menggunakan Bootstrap atau template design, ya dia tuh seperti itu gitu ya. Namun bedanya dia itu adalah template framework PHP. Nah, kita tinggal download terlebih dahulu. Nah, kebetulan di sini dijelaskan kode igniter itu sudah mencapai tahap pengembangan ke versi 4 ya. Tapi sepertinya ini dia tuh masih masa pengembangan ya, yang kode igniter 4. Di sini saya akan menggunakan CI3 karena kebanyakan website masih menggunakan CI3. Nanti kalau misalkan kalian pengen explore lagi, kalian bisa menggunakan CI yang keempat. Tapi konsepnya sama. Cuman mungkin perbedaannya adalah tatanan filenya saja, seperti itu. Nah, di sini sedang mendownload ya. Oke, mungkin kita percepat saja downloadnya. Dan sekarang kita sudah memiliki satu file untuk kode igniter. Nah, di sini kita bisa langsung mengeditnya sehingga bisa digunakan untuk membuat website yang kita inginkan. Oke ya. Di sini langsung kalian kopikan saja, kalian masukkan ke dalam htdocs gitu ya. Nah, di sini saya akan langsung saja. Oke, htdocs di kalian mungkin berbeda ya. Kalau di sini kan saya menggunakan htdocs yang ada di aplikasi MEM saya atau di web server saya. Kalian tetap menggunakan htdocs yang ada di komputer kalian masing-masing. Misalkan kalian menggunakan SAM, ya kalian harus mengkopikannya ke dalam htdocs SAM kalian, seperti itu. Nah, ini langsung saja kita ganti dengan nama website yang kita inginkan. Misalkan kita pengen belajar untuk membuat website web MHS ya, .mhs. Ya, oke, saya sangat sarankan kalau misalkan kalian baru belajar, buatlah folder dengan nama yang tanpa spasi ya, biar lebih simpel saja. Sebetulnya bisa tanpa spasi, sebetulnya bisa menggunakan spasi. Nah, ini langsung saja kita masukkan di text editor yang sudah kita sering gunakan ya. Oke, tinggal di drag saja ya folder kode igniter kita. Nah, di sini kalian akan mengenal ya, kalau misalkan di dalam kode igniter itu folder-folder yang seperti ini. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah hanya folder yang di dalam application ya. Application sini, dan kalian akan langsung menemukan mana mana MVC-nya, model view controller. Yang pertama kalian akan langsung menemukan controller, tempat kita
untuk mengoding controllernya. Dan yang kedua ada model ya. Di sini tempat untuk mengkontrol dari view dan model. Sorry, di sini untuk manajemen dan manipulasi database ya. Dan yang terakhir ada views ya, atau untuk tampilan website kita ya. Saya ulangi, controller itu untuk manajemen dari model dan view. Tapi kalau misalkan model itu untuk manajemen atau manipulasi database, dan view untuk tampilan ke pengguna kita. Seperti itu ya. Nah, langsung saja di sini sebelum kita gunakan, kita harus men-setup dulu ya aplikasi kita. Nah, ini kalian boleh buka-buka file-filenya gitu ya. Mana saja yang nanti akan kita gunakan. Nah, di sini adalah tempat bagaimana kita memulai. Oh iya, saya belum menyalakan mem saya ya, atau web server saya. Oke, sudah menyala. Kita langsung saja masuk di website yang sudah kita buat. Nah, kalau misalkan tampilan kode igniter kalian seperti ini, maka artinya kode igniter yang sudah kalian download sudah terinstall dengan benar ya. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Dan jangan lupa kalau misalkan untuk setup pertama kali, kalian harus masuk di application, masuk di config, lalu kalian masukkan base URL-nya untuk alamat website kalian. Kalau misalnya di localhost, ya kalian tinggal copy seperti ini. Tapi kalau misalnya di alamat website yang di hosting, ya kalian harus masukkan di alamat hosting kalian, seperti ini. Ya. Kalau misalkan kita refresh, tidak akan ada bedanya, karena dia nanti pengaruhnya di codingan kita akan datang. Nanti akan saya jelaskan, mudah-mudahan paham tentang instalasinya ya, cukup simple, walaupun mungkin agak panjang ya durasinya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti biasa, chat langsung di grup, chat di WhatsApp pribadi saya, atau kalian bisa tanya di kolom komentar di YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.